Tak disangka, selama ini citra polisi tercoreng di mata masyarakat, tapi tidak dengan polisi yang satu ini. Namanya Pak Arman. Dia polisi yang mempunyai hati yang tulus. Sebelum menonton video ini, jangan lupa kita ucapkan syukur atas kenikmatan yang masih kita rasakan sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sudut pasar Lembang, Kota Cimanggu, sebuah kota kecil di Jawa Barat, langit mulai gelap meski jarum jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Awan tebal menggantung, pertanda hujan akan segera turun. Di tengah riuhnya lalu lalang kendaraan dan hiruk pikuk para pedagang, seorang perempuan tua duduk di trotoar, beralaskan kardus bekas. Di hadapannya, satu keranjang kecil berisi plastik-plastik kerupuk yang sebagian mulai melempem karena lembab. Namanya Ibu Yati, usia sekitar 68 tahun, tubuh kurus dan membungkuk. Rambutnya memutih, dan sorot matanya kosong. Sudah 2 hari ini dagangannya tak laku banyak. Ia bukan hanya penjual kerupuk. Ia juga seorang janda tua yang tinggal di gubuk reot di pinggir rel kereta, seorang diri. Anak sematawayangnya pergi merantau ke Kalimantan sejak 3 tahun lalu, dan sejak itu tak pernah memberi kabar. Hari itu, hujan turun deras. Orang-orang berlarian menyelamatkan barang dagangan, masuk ke toko, atau naik ke kendaraan. Tapi tidak dengan Ibu Yati. Ia tetap duduk, menggigil, berusaha melindungi kerupuk dagangannya dengan kantong plastik. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang peduli, kecuali satu orang. Pak Arman, seorang polisi lalu lintas yang kebetulan sedang bertugas di dekat pasar, memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri di bawah pos kecil, jas hujannya sudah basah kuyup. Pandangannya tertumbuk pada tubuh renta itu. Ada getaran aneh di dadanya. Mungkin karena wajah perempuan itu mengingatkannya pada almarhumah ibunya. Tanpa pikir panjang, ia lepas jas hujannya, menyilang jalan yang becek, dan mendekati Ibu Yati. "Bu, kenapa nggak berteduh? Ini hujannya deras, loh," katanya lembut. Ibu Yati mendongak pelan. Mulutnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya hanya memeluk keranjang kerupuk itu erat-erat. "Kalau saya tinggalin, nanti hilang, Pak. Ini satu-satunya yang bisa saya jual buat makan malam nanti," katanya akhirnya. Lirih Pak Arman diam. Ia tak bisa menjawab. Dunia terasa sunyi untuk sesaat, hanya suara hujan yang mengguyur dan langkah-langkah tergesa orang-orang di sekitar. Ia tak banyak bicara lagi. Ia buka payung kecilnya, lalu duduk di sebelah Ibu Yati, menutupinya dengan payung itu. Untuk beberapa menit, 2 sosok berbeda generasi itu duduk berdampingan di tengah hujan yang makin deras hari itu. Pak Arman tak hanya melihat seorang penjual kerupuk. Ia melihat seseorang yang dilupakan dunia. Dan di saat yang sama, meski belum disadarinya, itulah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Setelah hujan reda, Pak Arman menawarkan untuk mengantar Ibu Yati pulang. Awalnya, Ibu Yati menolak, malu, mungkin. Tapi langkahnya terlalu lemah, dan tatapan matanya sudah kosong. Akhirnya, Pak Arman mendorong gerobak kecil berisi kerupuk, menyusuri gang sempit menuju gubuk kecil di pinggir rel kereta. Rumah itu nyaris ambruk. Dinding dari triplek bolong-bolong, atap seng bocor, dan lantai hanya tanah basah. Bau lembab menyengat. Tapi yang paling menusuk hati Pak Arman adalah, tidak ada satupun orang di sana. Sepi. Sunyi. Ibu Yati hidup sendirian. Pak Arman tak banyak bicara hari itu. Ia hanya duduk sebentar, lalu pamit. Tapi sejak itu, wajah Ibu Yati terus menghantui pikirannya. Besoknya, Pak Arman kembali. Ia membawa 2 nasi bungkus dan sebotol obat batuk. Ibu Yati batuknya parah, tapi menolak ke puskesmas karena tak punya kartu BPJS dan takut merepotkan. "Saya hanya capek sedikit, Pak. Nanti juga sembuh sendiri," katanya. Tapi Pak Arman tahu itu bukan sekadar batuk biasa. Ia mulai rutin datang, kadang pagi sebelum dinas, kadang malam sepulang tugas. Ia mulai membersihkan bagian depan rumah, memperbaiki atap bocor, dan membawa pakaian bekas dari pos polisi. Warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa mencibir, menganggap Pak Arman terlalu ikut campur. Tapi ia tak peduli. Ia tahu, Ibu Yati butuh seseorang. Suatu malam, saat membantu membersihkan tumpukan baju lama, Pak Arman menemukan sebuah kotak kaleng berisi puluhan surat yang tak terkirim. Semuanya ditujukan kepada satu nama, Joko Saputra, anak Ibu Yati. "Saya tulis surat tiap bulan, Pak. Saya gak tahu alamat pastinya. Saya cuma titip sama orang yang katanya kerja di Kalimantan." Tapi gak pernah ada balasan. Suara Ibu Yati pecah.
Tangisnya tumpah, pelan, seperti aliran air yang selama ini tertahan di bendungan emosi. Malam itu, Pak Arman berjanji, ia akan mencari Joko, apapun yang terjadi. Pak Arman mulai menelusuri jejak. Ia gunakan jaringan rekan-rekan polisi di Kalimantan untuk melacak nama Joko Saputra yang pernah bekerja di pabrik kelapa sawit. Butuh waktu berminggu-minggu. Ia menyimpan semua ini dari Ibu Yati agar tak menumbuhkan harapan palsu. Sementara itu, kondisi kesehatan Ibu Yati menurun drastis. Ia mulai sering pingsan. Pak Arman akhirnya membawa Ibu Yati ke rumah sakit menggunakan uang pribadinya. Ia bahkan menjual motornya. Dari Kalimantan, kabar datang, Joko telah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Ia dikuburkan oleh pihak pabrik tanpa kontak keluarga karena tak ada identitas jelas. Pak Arman tak sanggup memberitahu Ibu Yati langsung. Ia menangis diam-diam di depan makam Joko yang akhirnya ia datangi sendiri. Akhirnya, dengan pelan dan penuh hati-hati, ia sampaikan kebenaran itu ke Ibu Yati. Anaknya Ibu, orang baik. Dia kerja keras, dan saya sudah berdoa untuk dia di makamnya. Ibu Yati hanya diam lama. Air matanya mengalir, tapi bibirnya tersenyum. Yang penting, dia sudah tenang, dan saya gak sendirian. Pak Arman tak berhenti di situ. Ia ajukan bantuan ke dinas sosial, bersama warga yang mulai tersentuh oleh cerita Ibu Yati. Dalam waktu sebulan, dibangun rumah kecil sederhana untuknya, tak jauh dari tempat lama, tapi layak dan nyaman. Ibu Yati akhirnya dipindahkan ke rumah baru. Ia tak lagi jualan kerupuk. Ia dirawat, dijenguk banyak orang. Dan yang paling menyentuh, Pak Arman mengurus dokumen adopsi secara simbolis. Mulai hari ini, Bu, kalau Ibu nggak keberatan, saya anggap Ibu seperti ibu kandung saya. Tangis Ibu Yati pecah. Ia peluk Pak Arman seperti anak yang lama hilang. Beberapa bulan kemudian, Ibu Yati wafat dalam tidurnya. Tenang. Dengan wajah tersenyum, pemakamannya dihadiri ratusan orang, warga pasar, tetangga, dan rekan-rekan polisi. Di batu nisan, tertulis, Yati binti Kasim, seorang ibu yang tak pernah ditinggalkan, hanya dilupakan sesaat. Pak Arman berdiri di sana, memandangi nisan itu lama. Ia tak membawa bunga. Ia hanya membawa 1 bungkus kerupuk. Terima kasih sudah jadi ibu saya, Bu.